Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Anissa Fadilapani, dan Rizky Juliandi Putra, serta Patricia Angelina Tampubolon. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemrosesan data dalam data mining, di mana data yang kami ambil yaitu data transaksi dari toko koperasi bersama. Di mana processing data di sini kami menggunakan machine learning. Alasannya itu karena data proses akan diseleksi dan ditransformasikan lalu divisualisasi menggunakan sebuah program di mana data yang diimport akan secara otomatis mengikuti algoritma program, di mana programnya yaitu menggunakan Google Apps. Baiklah, untuk tahapan dasar dari pemrosesan data dalam data mining sendiri yaitu yang pertama yaitu data processing. Di sini saya akan menjelaskan tentang data processing. Data processing yaitu metode pengumpulan data mentah dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat digunakan. Biasanya dilakukan dalam proses langkah demi langkah oleh tim data science dan data engineers dalam sebuah organisasi. Data mentah dikumpulkan, difilter, diurutkan, diproses, dianalisis, disimpan, dan disajikan dalam format yang dapat dibaca. Selanjutnya yaitu manfaat dari data processing. Processing itu membuat data lebih mudah untuk dibaca, mengurangi beban representasi dalam data, mengurangi durasi data mining secara signifikan, terus memudahkan proses analisis data dalam machine learning. Selanjutnya, langkah-langkah dari data processing yaitu data cleaning, data integration, dan data transformation, data reduction, dan data discretization. Yang pertama yaitu data cleaning, di mana data cleaning sendiri berfungsi untuk mengganti missing value, menormalkan data yang bermasalah atau noise, mengidentifikasi dan menghilangkan data yang tidak konsisten dan data yang berulang yang didapat dari integrasi data dan menyelesaikan masalah inkonsisten data. Oleh karena itu, perlu adanya proses pembersihan data atau biasa dikenal dengan data cleaning. Yang selanjutnya yaitu data integration. Data integration sendiri berfungsi untuk menggabungkan beberapa database dan file menjadi satu sehingga menghasilkan sumber data yang besar. Selanjutnya yaitu data transformasi. Data transformasi sendiri yaitu untuk menormalisasikan data dan agresi data. Data transformasi biasanya digunakan untuk mengubah data dalam bentuk yang sesuai dalam proses data mining. Yang keempat yaitu data reduction, di mana data reduction berfungsi untuk mengurangi value data yang berlebihan, tetapi tetap mempertahankan kualitas dari hasil analisis data. Yang terakhir yaitu data discretization, di mana berfungsi sebagai bagian dari data reduction dengan memperhitungkan data yang signifikan. Pada processing data transaksi toko koperasi bersama ini, kami olah menggunakan aplikasi Tabula untuk mengubah bentuk laporan yang kami dapatkan dari jenis file PDF menjadi Excel dalam bentuk file CSV dan file JSON untuk digunakan dalam aplikasi basis data. Untuk mengubah bentuk laporan yang kami dapatkan dari jenis file PDF menjadi Excel dalam bentuk file CSV dan file JSON untuk digunakan dalam aplikasi basis data. Proses pengolahan data pada tabula yang pertama yaitu mengupload file ke dalam tabula. Setelah kita upload akan berbentuk menjadi seperti ini. Lalu kita ekstrak data, di mana setelah ekstrak tahap pertama yaitu kita menyeleksi data mana yang akan diolah. Dimana di sini kita seleksi dari atas sampai ke bawah, lalu kita repeat di selection karena dari atas sampai ke bawah filenya itu yang kita butuhkan sama. Lalu kita preview dan ekstrak data. Kita tunggu. Selagi kita menunggu ini, di sini juga terdapat export format, di mana di sini terdapat banyak pilihan. Ada CSV, JSON, zip of CSV script, dan semacam. Di sini kita pilih CSV, lalu kita tinggal export
datanya akan terdownload secara otomatis, di mana kurang lebih bentuk datanya akan menjadi seperti ini. Setelah terdownload, filenya akan menjadi bentuk seperti ini, di mana masih sangat berantakan. Di sini tetap terdapat nama, ID, item barang, harga, dan jumlah barang. Data yang ada ini, selanjutnya kita masuk pada proses data cleaning untuk merapikan data yang masih tidak sesuai dan untuk eliminasi noise pada data. Setelah itu, data yang telah kita rapikan akan digabungkan untuk menjadi satu dalam bentuk yang sesuai untuk data mining. Lalu, data akan kita reduksi untuk mengurangi volume data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Walaupun begitu, data tetap dipertahankan value dan kualitasnya. Seperti yang telah kami kerjakan berikut, di mana ini kami hanya data mentahnya kami hanya memilih di bagian ID, nama, dan item barang. Di mana kami menghapus harga, jumlah barang, tanggal, dan harga per satuan barangnya. Setelah dari data mentah lalu, selanjutnya data itu kami reduksi untuk mengurangi volume dan meningkatkan efisiensi dari penyimpanan datanya, di mana data yang telah kami reduksi menjadi seperti ini, di mana data yang digabungkan itu sebelumnya menurut kami kurang efisiensi terhadap penyimpanan datanya, di mana di sini bisa dilihat sendiri sangat banyak dan kurang efisien. Jadi di sini kami reduksi lagi untuk mengurangi volume data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Bisa dilihat seperti ini, di mana file sebelumnya yaitu berjumlah 6.377 hanya menjadi 62 saja, di mana juga terdapat 62 ID dan 62 nama dengan item barang yang banyak. Walaupun begitu, data akan tetap dipertahankan value dan kualitasnya pada tahap data selection dan transformasi dan visualisasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Patricia dan Reski. Kepada Patricia dan Reski, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya Anissa Firliafani. Di sini saya akan melanjutkan tentang yaitu data selection. Seleksi data didefinisikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai dan instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Pemilihan data mendahului praktik pengumpulan data yang sebenarnya. Definisi ini membedakan pemilihan data dari pelaporan data selektif, yang mana tidak termasuk data yang tidak mendukung hipotesis penelitian, dan pemilihan data interaktif atau aktif, yang menggunakan data yang dikumpulkan untuk memantau kegiatan atau peristiwa, atau melakukan analisis data sekunder. Kemudian proses pemilihan data yang sesuai untuk proyek penelitian dapat mempengaruhi integritas data. Selanjutnya, di sini terdapat masalah apa saja yang ada pada data selection. Permasalahan yang pertama yaitu jenis dan sumber data yang tepat memungkinkan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara memadai. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu prosedur yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kemudian permasalahan yang ketiga, instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data tidak mudah untuk melepaskan pemilihan atau jenis sumber data dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Harus ada kesesuaian antara jenis atau sumber data dan mekanisme pengumpulannya. Yang selanjutnya yaitu di sini ada hasil dari data yang telah kami buat, yang mana di sini terdiri dari 3 data. Data selection yang pertama yaitu DF head, yang mana di sini adalah menunjukkan hasil dari 5 data teratas. Di sini terlihat DF head 5, yang mana yang dimaksud adalah 5 item data dari seluruh data. Dan ini merupakan 5 data teratas yang dari data yang kami miliki. Dan jika 5 ini diganti menjadi 10, maka yang akan ditampilkan juga adalah
10 data teratas dari semua data yang kami miliki. Kemudian data yang kedua yaitu di sini ada item yang beli. Di sini dibuat koperasi sama dengan DF item yang dibeli. Sini merupakan kembali lagi 5 data yang sering dibeli dari koperasi. Makanya di sini diberikan koperasi.head dalam kurung. Di sini tidak diberikan angka karena akan menunjukkan juga 5 data yang paling sering dibeli, bukan data teratas namun 5 data yang paling sering dibeli. Kemudian untuk data yang terakhir yaitu koperasi, jika di sini head-nya dihilangkan, maka di sini akan menampilkan segala data yang telah kami miliki, yang mana di sini dari item yang dibeli terlihat dari data 1 sampai 4 dan sampai 1579 data yaitu telur nomor 1 yang mana ini menampilkan keseluruhan dari data yang kami punya yaitu ada 1579 data. Untuk pendemoan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Jelandu Putra, dan akan menjelaskan tentang transformasi data dan visualisasi data. Kepada Rizky Jelandu Putra, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu ada data transformasi, di mana data transformasi ini adalah proses mengubah format, struktur, Baiklah, selanjutnya ada data transformasi, struktur, atau nilai data. Untuk proyek analitik data dapat diubah pada 2 tahap jalur pipa data. Organisasi yang menggunakan gudang data lokal umumnya menggunakan proses ETL atau bisa dibilang ekstrak, transformasi, dan muat. Di mana transformasi data adalah langkah tengahnya. Transformasi data bersifat konstruktif atau menambah, menyalin, dan mereplikasi data. Destruktif, menghapus field dan record. Estetis, menstandarkan sapaan atau nama jalan, atau struktural. Bisa dibilang mengganti nama, memindahkan, menggabungkan kolom, dan dalam database. Nah, manfaat dari data transformasi ini, yang pertama ada data diubah untuk membuatnya lebih terorganisir. Data yang diubah mungkin lebih mudah digunakan oleh manusia dan komputer. Yang kedua, data yang diformat dan divalidasi dengan benar, meningkatkan kualitas data dan melindungi aplikasi dari potensi ranjau darat seperti nilai nol, duplikat tak terduga, pengindeksan yang salah, dan format yang tidak kompatibel. Yang ketiga ada transformasi data memfasilitasi kompatibilitas antara aplikasi, sistem, dan jenis data. Data yang digunakan untuk berbagai tujuan mungkin perlu diubah dengan cara yang berbeda. Tantangan yang pertama pada data transformasi ada transformasi data bisa mahal, biaya tergantung pada infrastruktur spesifik, perangkat lunak, dan alat yang digunakan untuk memproses data. Pengeluaran mungkin termasuk yang terkait dengan lisensi, sumber daya komputasi, dan memperkerjakan personel yang diperlukan. Nah, tantangan yang keduanya itu proses transformasi data bisa memakan banyak sumber daya. Melakukan transformasi di gudang data lokal setelah memuat atau mengubah data sebelum memasukkannya ke dalam aplikasi dapat menciptakan beban komputasi yang memperlambat operasi lain. Jika Anda menggunakan gudang data berbasis cloud, Anda dapat melakukan transformasi setelah memuat karena platform yang dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan. Nah, ada tantangan ketiganya itu kurangnya keahlian dan kecerobohan dapat menimbulkan masalah selama transformasi. Analisis data tanpa keahlian materi pelajaran yang cenderung tidak memperhatikan kesalahan ketik atau data yang salah karena mereka kurang terbiasa dengan kisaran nilai yang akurat dan diizinkan. Misalnya, seseorang yang mengerjakan data medis yang tidak terbiasa dengan istilah yang relevan mungkin gagal menandai nama penyakit itu, yang harus dipetakan ke nilai tunggal atau melihat kesalahan ejaan. Nah, tantangan yang keempatnya itu perusahaan dapat melakukan transformasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebuah bisnis mungkin mengubah informasi ke format tertentu untuk satu aplikasi hanya untuk kemudian mengembalikan informasi kembali ke format sebelumnya untuk aplikasi yang berbeda.
Nah, ini contoh dari data transformasi, di mana saya di sini mengubah kolam item yang dibeli menjadi huruf besar semua, di mana awalnya itu cuma bon cabe ini huruf kecil, huruf besar semua. Nah, di sini bon cabenya menjadi caps lock semua. Nah, seperti ini. Yang diubah itu hanya untuk item yang dibeli saja. Visualisasi data, di mana visualisasi data adalah dengan yang kompleks menjadi sebuah data yang lebih sederhana atau lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Data yang dikumpulkan biasanya adalah data yang masih mentah atau raw data, yaitu data yang berupa kumpulan angka-angka dengan dimensi yang sulit dibaca oleh orang awam. Visualisasi data diperlukan karena tidak semua orang memiliki latar belakang sebagai seorang data analis yang dapat menerjemahkan data mentah. Dan tidak semua orang juga orang yang betah untuk berlama-lama melihat kumpulan angka dengan penjelasan yang rumit. Dengan adanya visualisasi data, maka akan dengan mudah melihat tren atau pola dari hasil analisa data science. Nah, di teknik visualisasi data ini mempunyai 4 teknik, yaitu teknik visualisasi data berbasis pixel, visualisasi data proyeksi geometri, teknik visualisasi data berbasis icon, dan teknik visualisasi data berbasis hierarki dan berbasis graph. Nah, kita mulai dari yang berbasis pixel dulu, di mana teknik yang berbasis pixel adalah pemetaan tiap-tiap nilai data kepada titik tertentu, dan setiap data memiliki satu atribut dalam jendela terpisah. Secara umum, teknik ini menggunakan satu titik setiap satu nilai data. Maka teknik ini dapat mengalokasikan visualisasi data dalam ukuran yang sangat besar. Atribut yang berbeda pada teknik ini ditampilkan pada sub jendela yang berbeda dengan nilai data yang mungkin dipetakan pada titik tertentu. Berikutnya adalah karakteristiknya dari himpunan data yang sangat besar dengan tampilan beresolusi tinggi. Yang kedua, menangani data menengah dan dimensi yang tinggi. Yang ketiga, ada di tiap data item dipetakan secara tunggal dengan sebuah titik. Yang keempat, ada menangani record overlap dan kekacauan visual sebuah data. Nah, yang untuk proyeksi geometri adalah teknik visualisasi koordinat paralel. Teknik ini memetakan ruang dimensi ke tampilan kedua dimensi dengan menggunakan tumbuka yang berjarak sama dan saling paralel dengan tumbuh tampilan. Tujuan dari penggunaan teknik proyeksi geometri dalam visualisasi data adalah untuk memperoleh proyeksi yang menarik atas sekumpulan data multidimensi. Teknik ini mencakup beberapa teknik pengujian statistik seperti komponen utama analisis faktor, dan penskalaan multidimensional. Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama itu menangani himpunan data yang besar dan sangat besar, menangani secara wajar untuk data menengah dengan dimensi yang tinggi. Yang ketiga, ada semua dimensi data dianggap sama. Yang keempat, ada sangat efektif untuk data dengan dimensi yang berbeda-beda. Nah, ini untuk yang berbasis ikonnya, di mana yang lebih dikenal dengan iconographic atau bisa dibilang pemetaan setiap item data multidimensi ke dalam sebuah icon. Pendekatan yang disesiakan ini dalam teknik ini adalah pendekatan step coding, yaitu memetakan setiap dimensi dengan sebuah lari kecil atau titik dari dan mengatur semua titik dari setiap item data menjadi bentuk kotak. Nah, karakteristiknya yang pertama ada menangani himpunan data kecil hingga menengah dengan ribuan item data. Yang kedua, icon yang digunakan hanya terdiri dari beberapa pixel saja. Dapat diterapkan pada data yang berdimensi tinggi, tetapi interpretasinya tidak mudah. Dimensinya dianggap berbeda. Yang terakhir ada record yang overlap hanya terjadi jika dimensi data dipetakan ke posisi tampilan dari icon. Nah, ini untuk yang berbasis hierarki dan berbasis graph, di mana teknik ini adalah teknik Envision, dimensional stacking, dan stream-up. Teknik ini membagi ruang ke dimensi dan menyajikan subruang dalam sebuah metode hierarki. Sedangkan teknik visualisasi data berbasis graph adalah sebuah teknik visualisasi yang mengefektifkan penyajian graf yang besar dengan menggunakan algoritma khusus, bahasa query, dan teknik abstraksi. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama ada menangani himpunan data dengan ukuran kecil hingga sedang. Yang kedua, lebih sesuai dengan penanganan himpunan data dengan dimensi rendah hingga sedang. Yang ketiga, ada setiap atribut dianggap berbeda. Yang terakhir, ada interpretasi dari gambar yang dihasilkan membutuhkan pelatihan. Nah, ini contoh dari visualisasi data, di mana saya di sini awalnya hanya untuk
melihat objek-objek yang ada dulu. Di mana saya memilih objek dari atas atau penjualnya yang teratas ada ini 10 data dan juga item yang dibeli itu 10 teratas juga yang paling banyak dibeli. Di mana di sini codingannya seperti ini. Bisa kita ubah yang ini 10 ini menjadi 20, maka dia akan mencetak atau outputnya akan menjadi 20 orang paling banyak dibeli. Nah, di sini saya mulai dengan grafik 5 pembeli teratas saja, 5 pembeli teratas. Di mana di sini ini codingannya, di sini saya manual membuatnya supaya lebih rapi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Begitu pula dengan item yang dibeli yang teratasnya, seperti ini. Tinggal diubah yang ini item yang dibeli, dan ini juga. Dan apa item yang mau kita beli itu. Di sini saya menggunakan pewarnaan, sama dengan yang sebelumnya juga, pewarnaan seperti yang bisa dilihat. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu untuk demo visualisasi data dan transformasi data, visualisasi dan transformasi data. Di mana di sini kita buka dulu Google Colab dan kita buat di sini bot dari kita jalankan. Oke. Baiklah, selanjutnya yaitu proses dari data visualisasi data dan transformasi data. Dimana di sini saya buka kami buat di Google Colab. Karena di sini kalau sudah begini kita import dulu data kita. Setelah diimport, karena di sini saya masukkan namanya data group, jadi saya ubah namanya dulu. Setelah habis itu baru dijalankan. Nah, ini untuk data selection itu kita akan memakai yang ini aja, dimana kita akan mencari 5 data teratas. Maksud dari 5 teratas itu data yang ada 5 dari 5 teratasnya itu. Data 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada ini, dimana US setelah ini dibuat, kita jalankan semua. Sebenarnya seperti ini. Nah, untuk selection datanya itu, kita akan menseleksi data yang ada dari item yang dibeli aja. Nah, ini item yang dibeli. Dinamakan koperasi. Karena koperasi set, maka otomatis dia akan menampilkan 5 data di atas teratas. Jika kita buat koperasi aja, maka yang akan tampil itu semua data, 5 data teratas dan 5 data terbawah. Kita
kita buat ini. Ini gunanya untuk transformasi data, di mana yang di awalnya itu tulisannya ini ada huruf kecil yang cabe, huruf kecil semua. Nah, di sini kita ubah menjadi huruf besar semua, jadi upper gitu. Jadi jika kita play atau kita run, maka yang akan ditukar itu hanya untuk item yang dibeli. Makanya transformasi datanya itu cuma di item yang dibeli. Selanjutnya ada nah, di sini kita mulai untuk visualisasi data, di mana saya akan memilih 10 data teratas penjual dan 10 data teratas item yang dibeli atau nama dan item yang dibeli. Seperti di sini codingannya ini ada 10. Kalau kita buat 5, maka yang akan tampil itu cuma 5 data teratas. Dan ya, ini hasil dari visualisasi datanya. Dimana yang pertama itu adalah nama dari penjualnya atau nama dari koperasinya. Kita play, run. Nah, di sini nama, kolom nama, dan nama orang yang koperasinya atau penjualnya. Seperti ini, yang paling banyak itu ada di penjual eceran. Nah, di sini ada warna, untuk warnanya, pewarnaannya. Seperti itu juga selanjutnya. Sama juga seperti yang ada di sini, yaitu grafik atau visualisasi data dari item yang dibeli, kolom item yang dibeli. Di mana item yang dibeli itu 5 teratas yang saya ambil. Item yang dibeli dan nama itemnya dan warnanya. Nah, seperti itulah kira-kira demo aplikasi kami. Saya ucapkan terima kasih.